Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips dan trik untuk teman-teman yang mau belajar bikin buket. Gimana sih caranya bisa segembul ini? Dan jangan sampai nanti hasil buket teman-teman itu jadi kayak gini ya. Nah, kira-kira gimana sih? Dan apa kekurangan atau kesalahan yang mungkin teman-teman lakukan sehingga buketnya seperti ini? Nah, kita koreksi sama-sama ya teman-teman. Nah, yang pertama itu biasanya kan teman-teman menyiapkan isian buketnya ya, tapi jangan langsung diberi lidi dulu ya teman-teman ya, sebelum teman-teman menata setiap isiannya. Jadi yang benar itu teman-teman tata dulu isiannya seperti ini. Nah, kenapa harus ditata terlebih dahulu baru nanti diberi lidi? Ya karena nanti untuk menentukan panjang lidi yang nanti akan kita gunakan untuk setiap isian buketnya ya teman-teman ya. Dan juga untuk menentukan kira-kira berapa ukuran styrofoam yang kita butuhkan. Nah, kita lanjut ya. Nah, kalau sudah semuanya itu kita tata dan kita beri lidi, nah ini tinggal kita tentukan styrofoam yang kita gunakan ya. Dan kalau semisal selofan yang teman-teman nanti gunakan itu hanya sedikit, misal ya, teman-teman mau membuat buket yang hanya menggunakan 1 lembar selofan atau 1,5 lembar selofan. Nah, saran saya untuk pegangan buketnya itu jangan terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi untuk styrofoamnya pun juga jangan terlalu besar ukurannya. Seperti yang saya gunakan ini panjangnya itu hanya 6 cm. Kemudian untuk lebarnya itu atau ketebalannya itu ya, itu kisaran 3 cm. Dan untuk panjang dari handle buketnya ini hanya menggunakan 18 cm. Tapi saran saya teman-teman ya, ketika teman-teman membuat handle buket itu jangan terlalu pendek ya minimal 15 atau 17 cm ya. Karena kalau terlalu pendek itu akan menyulitkan customer kita saat nanti memegang buket kita gitu ya. Dan untuk penataan isian buketnya terserah teman-teman mau mulai dari depan atau mulai dari belakang, tapi yang jelas utamakan atau dahulukan yang isiannya itu berada tepat di bagian tengah ya. Setelah itu baru disusul untuk bagian samping kiri dan samping kanannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke wrapping buketnya ya teman-teman ya. Nah, untuk penggunaan kertas selofan itu untuk bagian atas ini kita kasih jarak kisaran 6-7 cm ya. Tidak perlu terlalu panjang ya teman-teman ya. Karena nanti kalau semisal di layer yang pertama itu jarak antara ketinggian snack dengan ketinggian selofannya itu terlalu panjang atau terlalu tinggi, itu nanti kita otomatis juga akan boros kertas selofan gitu ya. Karena kalau semisal terlalu panjang otomatis untuk layer-layer selanjutnya itu yang kita butuhkan selofannya juga lebih panjang seperti itu ya. Nah, ini saya gunting untuk nanti layer pertama dan layer kedua. Kemudian untuk layer pertama ini saya posisikan menyilang seperti ini saja. Lalu ini bisa kita kunci dengan selotip bening. Dan untuk bagian bawah ini seperti biasa saya sarankan ini kita sesuaikan aja lebarnya dengan lebar handle buket yang kita gunakan ya. Oh ya teman-teman, tadi untuk bagian bawah ketika kita potong selofannya itu ya, itu kira-kira kita beri space kisaran 1-2 cm untuk bagian bawah ini ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian pinggang handle buketnya yang kita rekatkan dengan menggunakan selotip seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk layer yang kedua, untuk menghemat kertas selofan juga, ini bisa kita lipat dengan lipatan L dengan posisi bagian bawah menyerong seperti ini. Dan saran saya untuk melipat setiap selofannya ini antara sisi kanan, layer kanan dan layer kiri itu usahakan besarnya itu sama ya. Kemudian ini bisa kita rekatkan, dan untuk perekatannya itu jangan dibawa maju dulu ya teman-teman ya, tetap di bagian belakang dulu. Karena kalau semisal kita bawa maju nanti hasilnya tidak akan bagus ya, akan membuat buket kita itu terlihat kecil dan terlihat mingkup gitu ya kalau istilah Jawanya ya, tidak mekar gitu ya. Jadi posisikan di bagian belakang seperti ini. Kalau teman-teman bisa meremas itu bisa kita remas sedikit, tapi kalau semisal teman-teman belum terbiasa meremas selofan tidak perlu diremas, tidak apa-apa ya. Kemudian bagian belakang juga kita kunci agar kokoh. Dan untuk penataannya ini usahakan untuk ketinggian dari layer kanan dan layer kiri itu sama. Untuk jaraknya juga sama ya teman-teman. Kita rekatkan, kita kunci bagian belakang. Nah, seperti ini ya.
Lanjut untuk layer yang ketiga. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita beri jarak kisaran 2 cm, 2 sampai 3 cm aja. Kemudian untuk bagian bawah di bagian pinggang buketnya itu kita kasih space kisaran 1 sampai 2 cm aja ya teman-teman ya. Itu nanti untuk kita gunakan sebagai tempat merekatkan selotip ya. Kemudian ini bisa kita potong terlebih dahulu. Ini untuk pola potongnya tidak saya tampilkan ya, karena memang di sini saya fokus untuk memberi koreksi buat teman-teman yang mungkin ada kesalahan ketika wrapping buketnya ya. Jadi kenapa kok buketnya itu nggak rapi kak gitu ya, kenapa buketnya itu tidak secantik punya kakak, atau tidak mekar, atau tidak gembul. Nah mungkin teman-teman nanti melakukan kesalahan-kesalahan yang saya bahas di video ini ya. Kemudian untuk layer yang ketiga ini saya sarankan sudah mulai menggunakan lipatan double seperti ini, karena lipatan double ini sangat berguna untuk membuat buket kita itu nanti terlihat lebih gembul dan lebih bervolume ya teman-teman ya. Dan untuk perekatannya ini saya bandingkan ya teman-teman ya, ketika teman-teman tidak meremas bagian bawah dari layernya ya. Jadi ini tanpa kita cubit atau kita remas dulu, langsung kita rekatkan seperti ini. Ya memang untuk bagian atas itu masih bisa melebar ya teman-teman ya, tapi untuk bagian bawah itu tidak terlihat gembul ya. Kita bandingkan ketika kita meremas atau mencubit selofannya terlebih dahulu, kemudian kita kunci, kita rekatkan ya dengan posisi yang sama ya teman-teman, seperti ini. Kemudian sisanya kita bawa tarik ke belakang aja, lalu kita rapikan. Dan ini bisa kita bandingkan ya, untuk sisi kiri itu terlihat tipis, sedangkan sisi kanan terlihat gembul ya. Dan ini udah saya perbaiki dengan cara mencubit semuanya. Kemudian sebelum kita masuk ke layer selanjutnya, jangan lupa untuk diberi kertas tisu seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini saya bongkar ya teman-teman ya, karena saya ingin menunjukkan kesalahan yang mungkin teman-teman lakukan yang membuat buket teman-teman itu tidak gembul ya. Nah harusnya ketika kita merekatkan itu ada di satu titik pinggang buket ya, tapi kadang ada beberapa teman-teman yang mungkin ketika merekatkannya itu semakin lama itu semakin ke bawah gitu ya, jadi tidak pada satu titik pinggang buket gitu ya. Nah seperti ini ya, jadi tidak di titik yang sama di layer yang kedua tadi, jadi semakin lama semakin ke bawah. Dan ini contoh ketika teman-teman mungkin antara layer kanan dan layer kiri itu tidak ketinggiannya itu tidak sama ya, meskipun beda tipis tapi terlihat tidak rapi. Jadi ini jangan sampai dilakukan ya teman-teman. Lanjut kita kembali ke buket yang gembul ya teman-teman ya, dan ini kita masuk ke layer yang keempat. Ini saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Cara melipatnya seperti ini, lalu kita kunci. Kenapa harus dikunci kak? Iya, karena agar lipatan kita itu tidak terlepas ya teman-teman, dan penguncian selofan ini itu memudahkan kita saat merekatkan pada pinggang handle buketnya. Oh ya teman-teman, bisa perhatikan ini ya, ini perekatannya dari layer pertama, kedua, dan ketiga itu ada di satu titik pinggang buket. Nah ini contohnya kalau misal teman-teman semakin lama semakin ke bawah ya, bagaimanapun posisinya, kalau semakin lama semakin ke bawah itu jangan dilakukan ya teman-teman ya, usahakan ada di satu titik pinggang buket ya. Nah ini saya contohkan untuk perekatan di satu titik pinggang buket, jadi dari layer pertama sampai layer selanjutnya, ini sampai layer keempat ya teman-teman ya, itu ada di satu titik ya, usahakan di satu titik. Jadi buket kita itu nanti akan terlihat lebih gembul gitu ya, dan terlihat lebih rapi, bisa mekar, melebar gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman perekatannya itu semakin lama semakin ke bawah, itu nanti buket kita pun juga jadinya akan tidak mekar ya, atau mingkup kalau dalam bahasa Jawanya ya. Nah ini kita pasang untuk layer sisi sebelah kanan. Cara perekatannya sama ya, jadi setelah kita cubit kita kunci lalu kita rekatkan. Saat merekatkan pun juga kita sambil kerut-kerutkan sedikit ya. Kita kembali ke perekatan yang salah ya. Nah ini contohnya ya, tadi di layer yang ketiga itu kita sudah terlalu ke bawah. Nah di layer yang keempat kita makin ke bawah lagi. Kira-kira gimana jadinya? Nah jadinya nanti seperti ini teman-teman.
Jadi meskipun ini juga sudah kita kerutkan, kita cubit ya, harusnya itu bisa bervolume untuk buket kita ya. Meskipun ini nanti tetap ada sedikit volume, tapi buket kita itu jadinya tidak terlalu mekar atau tidak terlalu gembul ya. Kesalahannya apa? Itu karena semakin lama itu kita perkataannya itu semakin ke bawah, jadi tidak di satu titik pinggang buket yang sama ya. Nah seperti ini teman-teman, jadi jangan dilakukan ya untuk bagian ini ya. Kemudian kita kembali ke buket yang gembul ya. Ini untuk layer yang terakhir atau layer yang kelima. Ini untuk cara melipatnya sama di layer yang keempat tadi ya. Jadi sama untuk teknik lipatnya. Jadi saya lipat dengan lipatan S seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama ya teman-teman ya. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri itu nanti seimbang ya untuk setiap layernya. Nah ini kita cubit dulu, kita kunci, lalu kita rekatkan. Nah untuk perekatan di layer yang terakhir itu sedikit menyerong ke bawah seperti ini ya teman-teman ya. Sedikit menyerong ke bawah seperti ini, bisa diperhatikan ya. Kemudian kita rekatkan untuk sisi yang bagian kiri, kita cubit, kita kunci, lalu kita rekatkan. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like-nya ya. Lanjut, ini untuk teknik pembuatan buket yang kurang tepat ya. Ini untuk layer yang kelima. Nah, karena semakin ke bawah, karena tangan kita udah latah ketika merekatkan layernya itu semakin lama semakin ke bawah. Nah ini layer kelima pun otomatis juga akan semakin ke bawah lagi seperti ini. Nah kayak gini teman-teman, dan hasilnya pun di bagian sini itu ada rongga kardus yang terlihat, dan parahnya kadang kita tembel-tembel aja seperti ini ya teman-teman ya, karena daripada kardusnya terlihat, dan ini jadinya pegangan buket pun juga semakin kecil ya. Nah kita kembali ke pembuatan buket yang gembul ya. Nah ini untuk bagian handle buket ini bisa kita sesuaikan dulu. Untuk penutup buket, handle buket bagian belakang ya, tadi kita sudah sisakan yang sudah kita sisihkan tadi, dan ini bisa kita ukur dulu ya. Jadi jangan sampai menumpuk ya teman-teman ya, kita sesuaikan aja dengan ukuran handle buket kita. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle buket bagian bawah seperti ini ya teman-teman ya. Kayak gini. Lanjut, ini bisa kita balutkan aja ke handle buket kita karena sudah pas ya ukurannya. Jadi tinggal kita rekatkan aja, dan untuk bagian belakang tinggal kita tutup seperti ini. Jadi terlihat lebih rapi, depan belakang semuanya rapi ya. Nah berbeda halnya dengan kadang teman-teman, karena ini ada sisa kemudian langsung direkatkan seperti ini saja tanpa kita ukur dulu ya. Untuk ukuran kertas selofan yang memang sebenarnya kita butuhkan tuh seberapa, kita tidak ukur, kita asal pasang aja. Contohnya di bagian belakang ini tidak kita ukur, langsung kita rekatkan seperti ini aja. Otomatis nanti untuk bagian belakang pun hasilnya juga tidak rapi ya. Nah ini teman-teman lihat ya, di bagian samping itu karena tadi kita merekatkannya semakin lama semakin ke bawah, itu juga terlihat tidak rapi ya teman-teman ya. Untuk bagian samping nggak rapi, bagian belakang juga nggak rapi ya. Nah ini kembali ke buket yang gembul lagi ya. Nah ini untuk pembuatan rok handle buketnya, ini kita ukur dulu ya, kita sesuaikan aja dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk handle buketnya. Jadi jangan sampai nanti menumpuk ya teman-teman ya, daripada menumpuk membuat buket kita itu tidak rapi ya. Jadi ini kita sesuaikan aja ukurannya, dan ini bisa kita lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Usahakan untuk lipatannya itu besarnya sama. Kalau semisal lipatannya itu rapat ya kita buat rapat semuanya ya. Kemudian untuk perekatannya itu sedikit menyerong ya. Setengah bagian ada di setengah bagian lebih banyak ya. Itu ada di bagian depan, dan sisanya itu tinggal kita tarik ke bagian samping seperti ini ya teman-teman ya. Nah posisikan agak mekar seperti ini, jadi sedikit dimiringkan. Kemudian ini masih ada kertas sisa, jadi ini saya ambil aja.
Dan untuk cara melipatnya seperti ini. Jadi saya lipat seperti lipatan kriwil. Lalu untuk sisanya nanti bisa kita rekatkan dengan melipat ke depan ya teman-teman ya. Nah ini kita kunci dulu ya, kita kunci agar nggak lepas untuk lipatannya. Ini kita rekatkan, usahakan untuk posisi perekatan antara rok sebelah kiri dan kanan itu sama. Nah ini sisanya kita lipat ke depan seperti ini, lalu kita rekatkan. Nah jadinya cantik melebar seperti ini. Dan ini kita kembali ke buket yang tidak mekar ya teman-teman ya. Nah ini sama ya untuk rok yang pertama, ini tekniknya juga sama. Tapi untuk teknik yang kedua, misal ini hanya tersisa satu lembar sedikit, ini bisa kita lipat seperti ini. Tapi salahnya kadang itu teman-teman tidak memperhatikan sisa dari kertas buketnya ya. Jadi teman-teman tumpuk di bagian pinggang buket seperti ini tanpa digunting terlebih dahulu ya. Nah saran saya ini itu digunting ya. Jadi untuk sisa kertasnya itu agar tidak menumpuk di bagian pinggang buket. Lalu kesalahan selanjutnya itu kadang teman-teman ketika mengikat pita satin itu di bagian pinggir buket ya, atau samping ya, samping handle buket itu tidak direkatkan dengan menggunakan lem lilin ataupun double tape ya. Jadi nanti untuk hasilnya itu tidak kenceng ya teman-teman ya. Jadi itu mudah goyang seperti ini loh, tuh kan seperti ini. Jadi jadinya nggak rapi ya teman-teman ya, jadi kurang kokoh untuk pitanya. Nah saran saya ini untuk bagian apa namanya, bagian samping ini kita kasih lem sedikit, baru kita ikat dengan ikat simpul mati seperti ini. Lalu teman-teman bisa membuat simpul pita seperti yang saya contohkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi caranya gampang banget. Sebenarnya opsional sih kalau misal teman-teman sudah memang lebih suka mengikat atau membuat simpul pitanya langsung di ikatan setelah ikat simpul mati tadi, itu juga tidak apa-apa ya, tidak perlu dibuat terpisah seperti ini. Tapi saran saya dan menurut saya pembuatan pita seperti ini tuh jauh lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi kita ikat seperti ini lalu bisa kita kunci dengan menggunakan kawat. Tapi kalau misal teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa loh langsung mengikatnya pada menggunakan pita satin ya. Nah ini kalau udah kita gunting, setelah itu bisa kita rekatkan aja pada pinggang buket seperti ini teman-teman. Nah udah tinggal kita rapi-rapikan aja untuk sisa pitanya ya, kita gunting agar lebih rapi dan lebih cantik. Dan ini hasilnya teman-teman, jadi bisa dilihat sendiri ya, ini lebih rapi, lebih cantik dan lebih gembul. Dan ini untuk hasil buket yang satunya, jadi bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi.